penghujung tahun. Ini Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Dan baru-baru juga anak-anak kita yang sekolah diberi rapor, dikasih rapor. Di dalam Al-Quran seluruh manusia ada juga lapornya. Kalau anak yang sekolah dikasih rapornya, orang yang kuliah dikasih rapornya, maka kita semua diberi juga nanti rapor oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang menciptakan kita semua. Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang paling bernilai yang kita miliki mengalahkan nilainya apapun yang ada di dunia ini, yaitu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini kalau dibandingkan perbendaharaan yang ada di dunia ini berupa emas yang orang cari-cari, incar-incar, berupa perak, berupa berlian, permata, tidak ada bandingannya dengan iman yang kita miliki. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan presiden, raja, perdana menteri, itu semua tidak ada bandingannya, tidak seimbang dengan nilai iman yang kita ada di dalam diri kita. Sehingga itulah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman inilah yang mengumpulkan kita pada siang hari ini di saat ada kesempatan untuk istirahat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk pergi menunaikan salat Jumat, maka segeralah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dan alhamdulillah saat ini kita berada mengamalkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berada di penghujung tahun. Ini Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Dan baru-baru juga anak-anak kita yang sekolah diberi rapor, dikasih rapor. Di dalam Al-Quran seluruh manusia ada juga lapornya. Kalau anak yang sekolah dikasih rapornya, orang yang kuliah dikasih rapornya, maka kita semua diberi juga nanti rapor oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sebelum rapor itu diterima di hari kiamat kelak, maka kita mesti mengetahui, menghisap-hisap, menimbang-nimbang, memikirkan bagaimana lapor saya. Allah berfirman tentang rapor catatan amalnya manusia. Kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Seluruh manusia, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, digantungkan catatan amalnya fi unuq, di lehernya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak disuruh dia baca catatan amal. Iqra kitabak, baca lapormu. Sebagaimana anak tak kalau pulang dia terima lapor, dia baca-baca, liai, bapaknya juga liai, ibunya juga liai. Oh, anakku ini berprestasi tahun ini, anakku ini minus tahun ini. Karena itu jamaah, di dalam khutbah ini saya tanyakan kepada kita semua, bagaimana kondisi lapor amal kita selama 1445 Hijriah? Bagaimana catatan itu? Karena tidak ada yang tahu. Amal yang kita kerjakan ini tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri.
selama 1445 Hijriah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada yang tahu detail bulan-bulan itu, hari-hari itu, pekan-pekan itu, apa yang dikerjakan kecuali diri kita sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu terhadap dirinya basir. Dia tahu diri. Dia tahu. Karena itu saya ingatkan ki jamaah, catatan amal kita ini mesti kita evaluasi. Ada dulu orang di umurnya 20 tahun masih ahli maksiat, 30 tahun masih ahli dosa, 40 tahun belum salat, bahkan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai usianya kira-kira menjelang 50 tahun baru dia sadar. Dia taubat. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu taubat di usia 50, menjelang 50-an. Karena usianya Umar bin Khattab dengan Nabi beda selisih sedikit. Nabi diberi risalah berdakwah 40 tahun. Tahun pertama Nabi berdakwah, Umar bin Khattab belum dapat hidayah. 5 tahun pertama belum dapat hidayah. Nanti tahun 5 tahun kedua baru tergerak hatinya ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk kamu susah, melainkan Al-Quran itu tazkirah liman yakhsha, kepada manusia yang takut kepada Allah Subhanahu. Apa nasihatnya ini? Orang saleh di penghujung umurnya, husnul khatimah, bahkan salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Nah, nasihati kita semua, dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hasibu, lihat ila porno, rekeng-rekeng amalmu sebelum nanti kau dihitung oleh Allah. Siapa yang berkata begitu? Itulah orang yang dulu di usia-usia mudanya memusuhi Islam, tapi ketika dia dapat hidayah, dia porsir seluruh pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya dia persembahkan kepada Islam. Karena dia wafat dalam keadaan memimpin salat subuh, ditikam oleh orang Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi. Itulah Umar bin Khattab. Ikra kitabak, bacalah kitab. Di mana catatan kita ini? Di penghujung tanggal 28 Dzulhijjah ini, sebentar lagi masuk tahun baru Islam. Apakah minus atau plus? Apakah kita rugi atau beruntung? Kalau rugi, apa kata? Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang sedikit catatan kebaikan, ada orang sedikit catatan kebaikan, namanya Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar adalah seorang peminum khamr, pecandu narkoba. Tidak ada hari-hari dia lewati malam, pagi, siang kecuali mabuk dan mabuk. Suatu ketika dia beristri seorang budak. Istrinya mengkaruniakan dia seorang putri perempuan bernama Fatimah, kalau bukan Aisyah. Dia dalam keadaan minum, ditumpahkan minumannya oleh putrinya sampai membasahi bajunya. Dia ditegur, tapi dia belum berhenti minum, menjadi pemabuk. Tapi apa yang kemudian terjadi? Putrinya ini di usia 2 tahun meninggal dunia, Malik bin Dinar. Apa yang terjadi? Wafat istrinya, dia tidak bertobat, masih dilanjut kebiasaan dosanya sebagai orang fasik. Karena orang yang Islam itu melakukan dosa adalah fasik namanya. Apa yang terjadi? Ketika dia teler, mabuk, dia tertidur, bermimpi
dia bermimpi, dia berada di akhirat. Di dalam mimpinya itu di akhirat, dia melihat ular besar terbuka mulutnya. Dia ceritakan dirinya ini ketika dia sudah jadi ulama. Ditanya dia, wahai Syekh, apa pengalamanmu di dunia yang paling berkesan? Bilang, pengalaman saya ini, waktu saya muda nakal, waktu saya muda itu tidak ibadah, bahkan saya peminum khamr yang sangat fanatik. Tapi saya bermimpi berada di akhirat, saya dikejar ular yang terbuka mulutnya, dan saya waktu itu lari sekencang-kencangnya. Ketika saya lari, di depan saya ada orang tua berdiri, berwajah putih berdiri. Saya minta tolong, wahai orang tua, tolong kau ini dari ular mengejar saya, mau memakan saya. Ular, orang tua itu hanya berdiam, berpatung, tidak bergerak apa-apa, tidak bicara, tidak menolong. Maka Malik bin Dinar lari sekencang-kencangnya. Dia mendengar suara, larilah engkau di balik gunung, barangkali ada perbahandaraanmu di sana di balik gunung. Maka dia lari ke balik gunung. Di balik gunung dia mendengar anak-anak kecil main-main. Kalau di sini kita seperti anak TK. Di salah satu anak kecil yang main-main itu ternyata ada putrinya yang dulu meninggal ketika kecil. Makanya seorang yang meninggal anaknya itu sebelum balik menjadi harta perbendaharaan orang tuanya. Makanya doanya itu salat jenazah beda dengan orang dewasa dengan anak yang belum balik. Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa syafi'an mujabba. Itu doanya kalau kita mensalati anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, kaulah kah itu putriku? Bilang, iya bapak. Tolong aku dari ular ini, dia mau memakan. Maka putrinya ini angkat tangannya menghala ular itu, dan ular itu menurunkan kepalanya dan berhenti mengejar bapaknya, dan seketika ular itu pergi. Maka Malik bin Dinar di dalam mimpinya dia melanjutkan, ditanya, siapa itu? Apa yang terjadi dengan saya wahai putriku? Maka cerita Medan ini bagus sekali sebagai bahan renungan bagi kita. Apa yang dia bilang? Oi bapak, ular itu bapak, itulah dosa bapak. Itulah bapak yang tiap hari, tiap malam minum, berjudi. Kalau bahasa sekarang, judi online. Iya, saya mohon kalau ada yang hadir salat Jumat di masjid ini, kalau ada aplikasi judi di HP itu dihapus. Tidak ada orang beruntung. Ini sekarang darurat judi Indonesia. Ada orang bunuh diri, ada orang bunuh suaminya, ada yang habis aset-asetnya. Tidak ada itu orang yang menang dengan judi. Apalagi ini momentum Piala Eropa, jangan ada yang judi main sepak bola. Judi, kita lihat di televisi tiap hari diberitakan. Dia mengatakan dosa tak itu bapak ular Allah wujudkan menjadi makhluk menyeramkan, dan memang dia diwujudkan demikian untuk menyiksa bapak di akhir. Oh itu dosa tak minum ballo, minum bir bintang, minum Gunners, minum topi miring, cap tikus, itu mi bapak. Lantas diam. Kalau itu yang orang tua berdiri di depan saya yang minta tolong, kah tidak nak tolong, siapa itu? Dia mengatakan, bapak, itu mi amal baita. Sedikit sekali dia diwujud Allah orang tua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa menghalau ular, karena dia sendiri tidak bisa menolong dari kekuatan ular itu. Oh itu. Tapi bapak beruntung, dia mengatakan. Bapak beruntung. Kenapa bapak beruntung? Saya wafat ketika kecil, dan Allah berikan kewenangan untuk memberi syafaat pertolongan bagi orang tua yang wafat anaknya ketika kecil. Baru dia baca ayat di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lillatsina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Berungkah datang orang yang beriman, hatinya takut kepada Allah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, dan tidaklah diturunkan kebenaran itu, Al-Quran. Sehingga itu jamaah, kita yang mengetahui amal kita,
Apa yang terjadi dengan Malik bin Dinar ini? Ketika dibacakan ayat ini di dalam surah 16, ayat 16 surah Al-Hadid, ada ulama mengatakan kalau ada anak tak nakal, boleh dipakai ayat itu meruqyah putra kita itu nakal. Ambil air putih, baru kita baca di atasnya itu air, baru kita bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu dibacakan baru dimenungkan putra atau siapa saja yang hatinya keras. Di situ ada memang kalimat di situ, fatala alaihimul amadu wa kasat qulubuhum. Hatinya keras. Dinasihati tidak mendengar, didakwahi tidak dia menggubris. Itulah ayat bagus sekali menjadi ayat. Malik bin Dinar terbangun dari mimpinya, lantas dia putuskan, ku tinggalkan kampungku ini. Dia pergi meninggalkan kampungnya, baru pergi dia di Mekah. Di Mekah dia belajar Islam. Di Mekah dia belajar ilmu Al-Quran, hadis, dan dia berhasil menjadi ulama besar. Itulah Malik bin Dinar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung inilah kita mengevaluasi diri kita. Kita lihat laporta, semua kita ketahui apa yang pernah kita kerjakan. Apakah amal baik atau amal buruk? Kalau amal buruk, maka kita berniat tahun depan 1446 Hijriah berniat baik. Ya, berniat baik. Karena kalau kita sudah berniat baik, Allah akan wujudkan niat baik itu. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yutikum khaira. Kalau Allah tahu di dalam hatimu ada niat baik, maka Allah akan wujudkan kebaikan. Bukankah masjid ini dulu tidak direnovasi? Tidak direnovasi masjid ini. Tapi karena ada niat baiknya satu orang, kemudian niat baiknya dia utarakan kepada jamaah yang lain, bagaimana kita pugar ini masjid, maka semua mendukung niat baik itu. Jadilah masjid ini masjid terbaik. Ini masjid terbaik kedua di Sulawesi Selatan. Dapat penghargaan di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid terbaik kedua itu Masjid Al-Amin Barandasi, yang mendapatkan penghargaan di Dewan Masjid. Masjid terbaik dua ini Masjid Nurul Qalbi, cahaya hati, berawal dari niat. Tapi jangan ada niat buruk. Niat buruk itu akan dupatongi maja. Mana buktinya? Uqtulu Yusuf awitrahu wa ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf atau kita buang dia di negeri jauh. Dari niat buruknya itu dia lontarkan ke mulutnya, mempengaruhi 9 saudaranya, dan tas 9 inilah bersekongkol membunuh Nabi Yusuf. Dia buang di dalam sumur. Sehingga itu tahun depan jamaah jangan pernah berniat jelek. Jangan pernah ada berniat nanti maukah minum khamr, maukah sabu-sabu, maukah buat dosa ini. Kalau ada itu niat tak, maka tafsir mukhalafahnya ayat iya'lamil lahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira, maka dia juga akan terwujud keburukan itu. Karena di dalam pelajaran ilmu tafsir ada namanya tafsir mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat itu. Ayat itu mengatakan kalau ada niatmu baik, maka terwujud kebaikan itu. Tapi kalau ada niatmu jelek, terwujud juga niat jelek itu. Makanya dalam anatomi kriminal, kalau tidak mau berbuat dosa kriminal karena saya pendakwa di penjara, dia mengatakan N tambah K sama dengan C. Niat ketemu kesempatan, K sama dengan C. Apa itu C? Crime, bahasa Inggris, kriminal. Jadi kalau tidak mau berbuat dosa, jangan berniat. Yang bagus adalah berniat baik. Maukah nanti umrah, maukah haji, maukah membaca Al-Quran, maukah jadi pengurus masjid, maukah iktikaf, maukah berbakti kepada orang tua, maukah menjadi pegawai berprestasi, maukah jadi pemuda yang jauh daripada narkoba dan minuman keras. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena saya dapat amanah di kepolisian sebagai dai keamanan ketertiban masyarakat, dan baru-baru ini tidak jauh di masjid kita ini ada peristiwa yang heboh di Kabupaten Maros, diliput di TV One, naik beritanya 3 pemuda membunuh
seorang. Dan saya yang dakwah itu 3 pemuda itu sekarang di penjara. Saya tanya dia, kenapa kau bunuh orang? Dia mengatakan gara-gara klakson. Klakson. Saya punya firasat bukan klakson. Karena masa ada orang dibunuh, klaksonnya dibunyi, nah klakson itu melengket di mulut. Ternyata dia minum minuman keras. Berapa bulan lalu saya khutbah di sini, kusampaikan kalau ada orang minum-minum di sekitar rumah tegur ki dia, nasihati dia. Kalau ada uang tae dinda berhenti makuku kasih ku 50.000. Begitu juga berdakwah dengan pengorbanan. Palece dia, ocoi dia, rayu dia. Kalau dia tidak bergeming melawan, maka jalan terbaik adalah ada aparat hukum. Siapa itu? Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Saya pendakwa di penjara mau mencegah ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir terjadi, Pak. Karena naik beritanya di TV One dan saya malu sebagai pendakwa minuman keras dan narkoba. Ada kejadian seperti ini di kampung. Kalau wilayah kerjaku di sini, Pak. Saya penyuluh di Kementerian Agama, wilayah kerja saya itu di Turikale. Sehingga aku sampaikan ke anak muda, tolong hempaskan gitu ballo minuman keras. Kalau ada di malam minggu nak bawa temamu dari Makassar, ada yang bawa minum-minum di sini di lingkungan, buang, kasih tahu ada dulu orang dibunuh di sini. Tidak salah ikut dong, tapi yang salah itu yang minum. Karena kalau mabuk orang, kata Nabi, dia berbuat kejahatan. Makanya ijtanibul khamra fa innahu umul khaba'ith. Jauhilah narkotika, minuman keras, karena dia induk kriminal. Dijelaskan hadis ini, ada dulu perempuan menjebak ahli ibadah. Nah, panggil ke ahli ibadah, dipanggil ke menjadi saksi. Dan ketika sampai di rumah itu ahli ibadah tidak menjadi saksi. Dia hanya ditipu, dikunci rumah, setelah dikunci rumah dia mengatakan, sebenarnya saya tidak ingin memanggil kamu sebagai saksi. Saya hendak menawari kamu berbuat zina dengan saya. Atau kalau kau tidak mau berzina dengan saya, ini bunuh anak-anak kecil ini. Kalau kau tidak mau bunuh anak kecil ini mau 1 botol ini minuman keras ini kau minum. Dia mengatakan, kalau saya berzina dosanya besar, la taqrabuz zina. Kalau saya bunuh anak-anak ini, wala taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anak kecil. Maka dia pilih minuman keras 1 botol ini. Zaidaha, kemudian dia minum, tambahi sampai hilang kesadarannya, hilang isi papamasena. Apa yang terjadi? Najama idosa 3-tiganya. Setelah dia teler, dia habisi itu 1 botol minuman keras. Nah, perkosa juga itu perempuan berzinai, dan dia juga bunuh anak-anak itu. Makanya Nabi mengatakan ummul khaba'ith, induk daripada kriminal kejahatan adalah ballo, bir bintang, gunners, topi miring, cap tikus. Karena itu saya minta tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau ada yang seperti ini nasihati, suruh berhenti. Karena ada peristiwa di depan kita tidak jauh dari masjid ini. Jadikan itu pelajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.